Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tolong kepala untuk pemimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, di absensi dulu yang tidak hadir siapa? Alhamdulillah semua ya. Jadi tidak ada yang alpa gitu. Ini kalian masih kelihatan kurang semangat. Berdiri dulu sebentar. Oke, kita lakukan salam iman dulu ya. Oke, salam Pak. Ilmu, pengetahuan, alam. Oke, satu kali lagi. Salam Pak. Ilmu, pengetahuan, alam. Oke, terima kasih. Semangat. Ya, semangat ya. Ini ngomong masih pagi. Ayo, terus semangat. Oke, untuk pembelajaran minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sana kita telah mempelajari materi genetik, DNA atau RNA, kemudian sampai ke persilangan hibrid dan hibrid. Kita telah mempelajari itu ya minggu kemarin. Nah, sekarang itu kita akan mempelajari tentang listrik statis. Oke, ada yang tahu apa itu tentang listrik statis? Pak, Ya, Elsa. Silakan. Apa itu? Ya. listrik statis adalah listrik diam atau tidak bergerak. Listrik diam atau tidak bergerak. Ya, betul ya. Kemudian itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kilat cahaya pada waktu hujan. Ya, kilat cahaya hujan ya, betul. Kemudian cara itunya apa namanya? Pembentukannya itu seperti apa itu? Kok bisa ada kilat dan cahaya? Cara Bagaimana? pembentukannya ketika ion positif dan negatif bertemu. Ketika yang positif, negatif dan bertemu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita akan mempelajari listrik statis ya. Dari mulai contoh seperti itu, kemudian adanya ion-ion yang positif dan yang negatif. Oke, untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan mencari ini ada tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan peristiwa gejala listrik statis dengan menggunakan alat atau benda sehari-hari melalui percobaan. Kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan konsep listrik statis dengan menggunakan beberapa benda sehari-hari melalui percobaan juga. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan muatan listrik melalui percobaan. Dan yang terakhir yang nomor 4 membuat elektroskop sederhana gitu. Ini diharapkan semuanya kita pada hari ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan ini. Kenapa? Karena dalam mempelajari listrik statis dan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berguna sekali. Contohnya adalah nanobutir itu dengan menggunakan prinsip listrik statis. Jadi itu ya. Dan kemudian model pembelajaran untuk kali ini menggunakan model discovery learning, yaitu nanti pada hasilnya adalah menyimpulkan, yang dimana tahap-tahapnya yaitu nanti Bapak akan membagikan LKPD, kemudian diisi dengan praktikum ya, kemudian setelah itu menyimpulkan bersama, kemudian setelah itu nanti pada akhirnya itu menjawab pertanyaan. Ini sudah dibagi kelompok 1 tuh ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, listrik statis itu apa? Kemudian ya. Nah, listrik itu sendiri, listrik itu diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain seperti proses kimia. Jadi listrik itu ada suatu gesekan, misalnya generator itu penghasil listrik adanya suatu gesekan antara magnet dengan kumparan, gitu. Kemudian listrik statis itu kemudian adalah
Suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi listrik statis itu berpindah karena adanya suatu gesekan. Nah, dengan bagaimana? Dengan menggunakan benda sehari-hari statis. Itu tuh ya. Nah, ini membawa namanya elektroskop. Elektroskop. Bentuknya begini tuh. Ini ada seperti kayu, ini logam. Kemudian di bawahnya di sini logam juga. Kemudian di bawahnya ada yang namanya daun elektroskop. Ini tuh yang goyang-goyang. Ini itu terbuat dari aluminium foil. Elektroskop ini fungsinya untuk mendeteksi apakah suatu benda tersebut menghasilkan listrik statis apa tidak. Caranya itu dengan menggunakan batang kaca. Ini tuh batang plastik ini, Mas. Kaca juga bisa, bisa juga bisa. Caranya adalah dengan begini. Nah, saya itu adanya timbul satu geseran di dalamnya, yaitu aluminium foilnya. Nah, apabila suatu benda setelah digeserkan akan menghasilkan listrik statis, kemudian si aluminium foil ini akan bergeser ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Seperti itu. Ini elektroskop namanya. Nah, ini Bapak akan naikkan video. Nanti setelah ini kalian merumuskan permasalahannya siapa itu. Dengarkan ya, belakang sebelum nanti melihat tayangannya. Di sini ada percobaan listrik statis dengan menggunakan benda, sama balon. Oke, tadi sudah melihat tayangan video dan Bapak juga tadi sudah mendemonstrasikan tentang elektroskop. Permasalahan muncul bagaimana? Ada tidak kelompok? Setelah melihat tayangan video kedua, sedotan yang digosokkan. Setelah itu, sedotan ditempelkan di atas botol aqua. Kemudian dua sedotan tersebut didekatkan. Yang terjadi adalah adanya saling menjauh. Saling menjauh tuh ya, yang sedotan tuh ya. Kemudian ada lagi? Ya, silakan Robi. Setelah melihat tayangan PTS dan video, Ya. balon yang digosokkan pada rambut, kemudian rambut tersebut tertarik pada balon yang digosokkan. Ya, rambut tuh ya, balon digosokkan rambut, kemudian rambutnya itu tertarik pada balon, itu. Oke, ini Bapak akan memberikan LKBD-nya. Nanti diisi saya dengan percobaannya, listrik statis. Nah itu ya, hasilnya kemudian itu ditulis di LKBD. Tulis. Belum, nempel. Pada laki-laki disisirkan sini, kemudian coba bagaimana yang terjadi gitu. Nah, oke, kalau sudah hasilnya kalian untuk dipaparkan hasilnya seperti apa dan bagaimana. Ya silakan Tika. Kemudian dua hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, sisir digosokkan dengan kain wol dan didekatkan dengan kertas kecil. Potongan kertas tersebut tertarik pada sisir. Tarik pada sisir, jadi seperti itu ya. Apakah ada yang berbeda gitu ya? Ada nggak? Tidak ada ya. Jadi hasil dua kelompok ini bahwasannya penggaris atau sisir yang digosokkan itu didekatkan dengan kertas, maka hasilnya adalah di kertas tersebut menempel tuh ya, menempel
pada penggaris atau sisir. Ini, nempel. Apakah ada yang lain? Ada enggak? Sama ya, ini jawabannya ya. Kegiatan pembelajaran kali ini. Ada yang bisa? Kelompok 1, kesimpulan. Kesimpulan kelompok 2, kelompok 3, kesimpulan. Ya, silakan ya. Setelah penggaris atau sisir digosokkan pada kaimol, kaimol akan memberikan elektron pada penggaris, kemudian elektron tersebut akan diberikan pada kertas yang kekurangan elektron, maka potongan kertas akan tertarik oleh penggaris. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi kesimpulan. Muatan listrik ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Ya, elektron tidak bermuatan itu ya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ketika penggaris dan sisir digosokkan dengan kain wol, kemudian didekatkan dengan potongan kertas kecil, yang terjadi adalah tarik menarik karena kertas kekurangan elektron. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, itu ya. Tema pertama itu cobaan listrik statis. Itu dengan benda ya. Untuk kali ini dengan menggunakan penggaris dengan sisir. Kemudian itu mengapa itu si kertas bisa tertarik? Seperti yang telah disampaikan tadi, kesimpulannya bahwasannya itu adanya elektron yang memberikan kepada kertas sehingga kertas tersebut tertarik itu. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya muatan. Jadi atom itu ada 3 muatan, yaitu muatan elektron, proton, sama neutron. Jadi kalau si elektron sama elektron, jadi muatannya sama, itu adalah tolak menolak. Kalau muatannya berbeda, elektron sama proton itu adalah tarik menarik. Itu. Terakhir, apakah ada ini pesan-pesan atau sebagai refleksi? Sok, silakan. Pak, Ya, silakan Elsa. pada kegiatan belajar hari ini yaitu listrik statis dengan menggunakan benda penggaris dan sisir yang digosokkan dengan kain wol. Setelah itu didekatkan dengan kertas kecil dan yang terjadi adalah kertas tertarik pada penggaris dan sisir. Muatan yang sama akan tolak menolak. Muatan yang berbeda tarik menarik seperti yang telah dipraktikkan. Ya, terima kasih buat Elsa. Ada lagi? Itu ya, untuk pembelajaran kali ini kita telah mempelajari tentang listrik statis, mulai dari tujuan sampai kita menyimpulkan, yaitu dengan caranya adalah praktik. Nanti kalau praktik seperti ini kan ada kesan tersendiri nanti buat kalian bagaimana dan seperti apa ya gitu. Oke, sebelum berakhir nanti tugasnya kerjakan ya untuk memperdalam materi. Kerjakan soalnya di buku IPA itu halaman 192. Kemudian ini tugas membuat elektroskop sederhana. Sangat mudah, ini bisa dibuat di rumah dengan bahan di sekitar kita. Bisa dengan toples nih ya, seperti bagian kotaknya ini diganti dengan menggunakan toples. Kue itu yang terbuat dari plastik, kemudian dibolong misalnya pakai besi atau pakai benda logam yang lain gitu. Kemudian bagian bawahnya itu bisa dengan menggunakan aluminium foil digantung seperti ini. Oke ya, tugasnya seperti itu. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gaya kolom atau hukum gaya kolom. Nanti seperti apa dan bagaimana kita akan belajar tentang gaya kolom. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita akhiri untuk belajar kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.